kami dari kelas 2A ingin menjelaskan tentang PLC. Nama saya Nur Ramos. Saya Rizky Gunawan. Ditunggu. Saya akan menjelaskan tentang pengertian PLC. PLC adalah sebuah aplikasi yang diimplementasikan dari sebuah program ke suatu tempat pengimplementasian, contohnya di rangkaian programmer, yaitu di PLC. Fungsi dan jenis PLC sendiri ada banyak, yaitu fungsinya yang pertama adalah yang pertama yaitu fungsinya adalah penggantian relay dan otomasi dalam motor proses, dalam contohnya conveyor. Lalu ada namanya fleksibilitas dan pemrograman dengan PLC yang dapat menggunakan penggunaan dengan mudah mengubah logika kontrol dan proses tanpa perlu mengubah koneksi fisik. Ada namanya interkoneksi dan komunikasi atau PLC, dapat terhubung dengan berbagai perangkat dan sistem lain. Lalu ada namanya diagnostic monitoring PLC, menyediakan kemampuan atau memantau operasi sistem secara real time dan mengidentifikasi masalah atau gangguan yang memudahkan proses troubleshooting dan pemeliharaan. Dan terakhir adalah ketahanan industri, dibangun untuk tahan terhadap kondisi industri yang keras. PLC yang beroperasi secara andal dalam lingkungan dengan suhu ekstrim, getaran, debu, dan gangguan elektromagnetik. Adapun macam-macam jenis PLC, yaitu Siemens atau menggunakan software sistematik dengan tipe Micro S7200. Lalu Allen Bradley menggunakan software RS Logic dengan tipe Logic X5 Family PLC dan 5 Logic 100. Lalu Omron menggunakan software CX programmer dengan tipe Micro CPM1A atau CP1E dan CP1L. Dan satu lagi itu Mitsubishi memakai software Melsoft dan series dengan compact Melsec FX3UC dan Melsec FX3G. Lalu ada beberapa merek PLC lain digunakan di dunia industri, yaitu Schneider Automation, Reliance, Hitachi, Audition atau Go, lalu Automatic Direct, PLC Direkoyo, dan Cutler Hammer. Terima kasih. Beberapa cara kerja dari PLC yang menggunakan sensor diantaranya peralatan di luar PLC dapat berupa peralatan listrik seperti limit switch, push button, motor starter, transducer tekanan, dan lainnya, terhubung langsung dengan modul masukan atau keluar. Modul masukan atau keluar, PLC akan mengamati perubahan variabel mesin otomatis dan menggerakkan perangkat mesin otomatis. Lalu, modul masukan keluaran akan menghubungkan antara CPU dan informasi masukan dan hasil proses CPU ke peralatan penggerak keluaran. PLC mampu mengubah algoritma kendali sekuensial di industri dari kasus yang kecil atau kontrol pada mesin sederhana untuk mesin sederhana sampai dengan kontrol modern kasus di manufaktur yang relatif besar, sehingga membutuhkan algoritma kontrol yang rumit. Contoh penggunaan PLC pada industri otomotif antara lain monitoring automotive production mechanism, power steering valve, assembly and testing, karburator production testing. Ya, kali ini sistem kerja PLC menggunakan aktuator. PLC memiliki bagian dasar yaitu input output, advanced system, dan control processing unit. Input akan masuk ke dalam CPU berupa signal dari sensor atau transducer. Signal sensor tersebut ada dua jenis, yaitu discrete signal dan analog sinyal. Discrete sinyal berupa saklar biner di mana hanya sebuah on/off signal atau 1 atau 0, benar atau salah. Contohnya push button, limit switch, dan level sensor. Sedangkan analog sinyal menggunakan prinsip rentang suatu nilai antara 0 hingga skala penuh. Semua aktivitas atau pemrosesan data diambil dari sensor atau data input terjadi pada Central Processing Unit atau CPU. CPU ini memiliki tiga bagian utama, yaitu prosesor, memory system, dan sistem power supply.
Prosesor akan memproses signal input secara aritmatik dan logik, yaitu melakukan operasi logika sekuensial, timer, counter, dan mengolah fungsi-fungsi yang diinginkan berdasarkan program yang telah ditentukan. Hasil pemrosesan data yang diolah pada CPU akan berupa signal keluaran digital yang dikirim ke modul output untuk menjalankan aktuator. Aktuator ini dapat berupa motor listrik, solenoid, heater, light display, injektor, heater, pompa, dan lain-lain. Akumulator ini akan berfungsi sesuai instruksi dari CPU. Jika pada CPU telah diprogram timer on dari lampu selama 2 detik, maka lampu pada aktuator akan menyala selama 2 detik, dan kemudian setelah 2 detik lampu akan off. Berikut beberapa safety menggunakan PLC atau sebelum menggunakan PLC. 1. Keamanan kelistrikan. PLC beroperasi menggunakan daya listrik, jadi sangat penting untuk mengikuti praktik keselamatan kelistrikan yang benar. Pastikan daya PLC dan peralatan terkait diisolasi dengan benar. Hilangkan energinya sebelum melakukan tugas pemeliharaan atau pemecahan masalah. 2. Prosedur lockout tagout. Sebelum melakukan servis atau perbaikan sistem PLC, penting untuk mengikuti prosedur lockout tagout LOTO. Prosedur LOTO melibatkan penghilangan energi sistem, isolasi sumber listrik, dan penggunaan kunci dan tag untuk mencegah pemberian energi yang tidak disengaja. 3. Praktik pengkabelan yang benar. Pastikan sambungan kabel ke PLC dilakukan dengan benar, mengikuti standar dan pedoman industri. 4. Pembumian dan pelindung. Teknik pembumian dan pelindung yang harus diterapkan untuk meminimalisir resiko kebisingan listrik, interferensi elektromagnetik, dan pelepasan muatan listrik statis ESD. 5. Interlock pengaman dan penghentian darurat. Menghubungkan interlock pengaman dan tombol berhenti darurat dalam sistem PLC untuk memberikan kemampuan mematikan yang cepat dan segera jika terjadi situasi bahaya. 6. Pelatihan dan kompetensi. Pastikan personel yang bekerja dengan PLC cukup terlatih, berpengetahuan, dan kompeten dalam tugasnya. 7. Dokumentasi dan prosedur. Menjaga dokumentasi sistem PLC terkini, termasuk diagram pengkabelan, diagram sirkuit, prosedur keselamatan, dan manual pengoperasian. 8. Perawatan dan inspeksi reguler. Menerapkan jadwal peralatan dan inspeksi rutin untuk sistem PLC. Pemeriksaan sistem secara berkala, apakah ada sambungan yang longgar, kabel rusak, atau tanda-tanda panas berlebih. Lanjut, yaitu yang terakhir adalah pengaplikasian PLC. Yang pertama adalah otomasi industri. PLC digunakan mengendalikan otomasi proses industri seperti produksi, perakitan, pengemasan, dan pemrosesan, dalam mengontrol pompa, katup, konveyor, dan peralatan lainnya. Lalu ada sistem pengendalian bangunan atau PLC digunakan dalam sistem pengendalian bangunan untuk pengontrol pencahayaan, pemanasan, ventilasi, dan sistem keamanan. PLC dapat mengatur suhu, waktu, dan kondisi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada otomasi perkebunan atau pertanian di bidang construction, yaitu dalam sistem irigasi otomatis, pengendalian suhu dan kelembaban, pengendalian pakan ternak, dan pengendalian proses pertanian lainnya. PLC dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi produk. Contoh menggunakan PLC pada dunia industri. Ada juga 1. Otomatisasi pabrik. PLC digunakan untuk mengendalikan berbagai mesin dan peralatan dalam lingkungan pabrik, seperti conveyor belt, robot mengangkut, mesin pengemas, dan sistem penyortiran. 2. Kontrol proses manufaktur. PLC digunakan untuk mengontrol proses manufaktur yang kompleks, seperti kontrol suhu, tekanan, kelembapan, dan aliran bahan baku dalam pembuatan produk. Sekian mungkin dari kelompok kami yang dapat kami jelaskan tentang pengertian PLC, jenis PLC, dan cara kerja PLC dan fungsi PLC sendiri, sampai pun dengan pengaplikasiannya. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf karena Sudah memasuki bulan Lebaran dan Ramadan, ya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang merayakan dan Bapak Guru dosen yang sudah merayakan. Terima kasih.